Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat walaupun parut masih dalam keadaan lapar ya. Alhamdulillah dinuan sahalal bihalal ya. Saling memaafkan ini alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul dengan para habaib. Alhamdulillah, ini suatu karunia yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kita telah dikumpulkan dengan para keturunan Nabi Muhammad di dunia. Asa mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama beliau kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demi mempersingkat waktu, pada habaib yang saya hormati dan saya cintai dan saya ta'zimi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada antum semua. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketemu lagi kita, bertatap muka lagi, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama membasahi lisan kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita satu, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mengambil perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang di hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda orang yang beruntung. Kita datang ke sini satu persatu, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kumpul sama-sama untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dengan para habaib. Ini sudah jelas dan tiada syak lagi, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keinginan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, di nuansa ini kami semua mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin ya, terutama al-fakir dan semua dewan guru daripada Majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang sudah tahun-tahun yang berlalu atau yang kemarin. Kalau kami mempunyai kesalahan atau kekhilafan atau ada kekurangan di dalam penyambutan atau ada kekurangan di dalam hal semua apapun, mohon dimaafkan. Karena memaafkan adalah salah satu kunci orang hidup damai di dunia. Karena ada beberapa hal orang itu bisa hidup damai di dunia. Salah satunya adalah selalu memaafkan. Karena memaafkan adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika tingkat pertama kita adalah masa bodoh dulu dengan orang lain. Kalau kita mau hidup damai itu harus masa bodoh. Kalau mau mendengarkan cerita atau daripada omongan orang lain, tidak ada habisnya. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita mau mencari bahwasanya ridhonya seseorang itu tidak bakalan sampai. Rumah aja, setiap rumah itu ada WC-nya, ada kamar mandinya. Artinya apa? Di setiap kita ada perkumpulan apapun, tempat apapun, pasti ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang kau lakukan untukku. Tidak usah kita pikirkan masa bodoh. Orang mau bilang kita A, masa bodoh, mau bilang B, masa bodoh. Yang jelas jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul di sini, itu menunjukkan kita adalah cinta karena Allah. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya, "Ya Musa,
Kata Allah Subhanahu wa taala, tahu Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan pernah menulis daripada kalimat atau perbincangan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada ulama menulis sebanyak 3.500 kali perbincangan dengan Allah. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, apa yang telah engkau lakukan untukku?" Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku sholat untukmu. Ya Allah, aku berpuasa untukmu. Aku membayar zakat untukmu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, engkau lakukan sholat tersebut bahwasanya aku pernah membuat suatu perjanjian bahwasanya orang yang melakukan sholat tepat waktu dia akan tidak disiksa olehku dan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab." Aku sholat, wahai Allah. Sholat itu kembali untukmu, wahai Musa. Semakin engkau tinggikan sholat, semakin banyak engkau lakukan sholat pada tepat waktunya, semakin itu pula pertolongan Allah, dan semakin itu pula kita mendekatkan diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untukmu, wahai Musa, bukan untukku. Engkau berpuasa, wahai Musa. Engkau melakukan puasa, baik puasa sunnah atau puasa di bulan Ramadan, secara 30 hari penuh. Itu puasa, itu untuk engkau. Sebagaimana Allah mengatakan, "Illa shaim fa innahu li wa ana ajzi'u bih," kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu balasannya bagiku dan aku yang akan membalas bagi orang yang berpuasa. Untuk engkau, wahai Musa. Zakat yang engkau lakukan, yang engkau bayar, itu untukmu, wahai Musa. Ketika engkau membayar zakat, yang engkau keluarkan daripada hartamu, zakat itu bagaikan sabun bagi diri kita. Ya, membersihkan. Kalau zakat fitrah membersihkan diri kita, kalau zakat harta untuk membersihkan harta kita. Makanya orang di Hadramaut itu tidak ada yang miskin-miskin. Dulu gubernurnya Hadramaut itu bangga dengan ada beberapa hal yang dibanggakan. Salah satunya apa? Di Tarim tidak ada orang yang miskin. Kenapa? Ternyata mereka membayar zakatnya dengan pas dan benar. Ini kita kadang-kadang mau membayar zakat, pilih-pilih dulu. 2 kilogram. Oh, 2 kilo setengah aja. Oh, pelit-pelit mau bayar zakat. Ya, lebih bagus hati-hati 2,75 atau sampai 3 kilogram. Sisanya dihitung sedekah. Kenapa harus 2,5, nanti 2 kilo aja? Terus dicari lagi apa? Beras yang paling buruk, yang paling tidak bagus, itu mau dikeluarkan zakat. Ujung-ujungnya setahun penuh, "Ustaz, kenapa saya tidak ada rezeki saya?" Ya Ustaz, sian Ustaz, rezeki saya seret. Bagaimana bayar zakatnya salah? Kalau sudah seret rezeki, datang ke Ustaz, ke habaib. Kalau sudah kaya, enak rezekinya, hilang semua itu, hanya janji-janji. Tenang beb, tenang Ustaz, nanti kalau sudah sanah saya laku, nanti tenang aja pokoknya. Sampai detik ini tenang. Memang betul. Ya. Jadi perbaikin zakat. Jangan tidak dikeluarkan. Sampai orang yang tidak membayar zakat di zaman Sayyidina Umar itu, pernah beliau itu menggali suatu kuburan di suatu kubur, digali sama beliau. Ketika digali itu kuburannya penuh dengan kalajengking. Digali lagi kuburan yang kedua, penuh juga, sampai dikatakan 8 kuburan semua digali penuh dengan kalajengking. Ditanya, ada apa ini? Kenapa kuburan semua berkalajengking? Kata orang-orang sana, mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau
mengeluarkan zakat. Nah, zakat, wahai Allah, wahai Musa, zakat itu untukmu, kembalinya kepadamu. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang membayar zakat, di lehernya penuh dengan cahaya terang sehingga menerangi dia untuk berjalan di siratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu untukmu wahai Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am ya Allah." Kata Allah, "Sekarang wahai Musa, apa yang untukku? Apa yang kau lakukan untukku?" Tidak ada. Semua amal ibadah kita kembalinya ke kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, zakat kita untuk kita. Terus apa yang buat Allah? Ternyata dikatakan oleh Allah, "Wahai Musa, tahukah engkau apa yang kau lakukan kalau itu adalah untukku?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kalau engkau cinta kepada seseorang muslim karena aku, itu adalah untukku. Kalau engkau cinta sesama manusia, sesama orang muslim, cinta karena Allah, wa tahabbuna fillahi fiyya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan hanya karena Allah, itu adalah bahwasanya itu kita lakukan untuk Allah." Alhamdulillah, kita sudah melakukan itu semua. Duduk sama-sama kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau benci sama seseorang, jangan benci sama orangnya, tapi benci dengan sifatnya. Ketika kita benci dengan seseorang, jangan engkau penuhi bencimu itu dengan orang yang kau benci, tapi bencilah dengan sifatnya. Bagaimana engkau akan membenci dengan sifatnya? Yaitu doakan dia selalu untuk selalu diberikan hidayah oleh Allah, bukan untuk membalas apabila dengan disakiti dengan disakiti, fitnah dengan difitnah, mencaci dengan mencaci. Itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diludahi, dicaci, sampai dipanah, sampai dilempari daripada batu-batu, sampai Nabi Muhammad disiram dengan air ketubannya unta. Tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad itu membalas dengan kejelekan yang sama, bahkan dibalas dengan penuh akhlak dan kebaikan. Itu Nabi Muhammad, itu junjungan kita, itu yang kita idolakan, itu seseorang yang selalu kita angan-angankan, kita kangen-kangeni, kita berharap daripada melihat wajah indahnya di hari kiamat kelak. Itu akhlak Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang paling bagus, budi pekerti yang paling indah, dari Nabi Adam sampai Nabi yang akhir zaman, sampai Nabi Muhammad. Tidak ada pujian yang indah kecuali pujian akhlak mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu alhamdulillah kita berkumpul cinta karena Allah. Kita datang karena Allah. Kita hadir ke majlis karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang kita lakukan buat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Salah hilaf, kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, hanya melaksanakan perintah karena dua orang dewan guru saya kita lagi di luar kota. Habib Ali lagi di Palu, Ustadz Madhari lagi di Madura. Ana mau pulang ke Banjar, tinggal Habibmu. Mau ndak mau, disinilah sudah. Ya, menemanin Habibmu, mudah-mudahan selalu bersama di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salahilah, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.